Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Oke, gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya, dilancarkan semuanya teman-teman. Mau menceritakan lagi tentang kelanjutan kemarin ya teman-teman ya, tentang SP ya, Satrio Penyingit. Jadi Satrio Penyingit SP diperlihatkan ada sosok ya, ada sosok pria ya, yang sedang melakukan ibadah ya, sedang beribadah sholat ya. Dia bercahaya, badan dia bercahaya teman. Cahaya itu lalu berkata kepada sosok itu ya. Jadi ada seorang lelaki yang sholat sedang melakukan ibadah, datanglah satu cahaya ya. Lalu cahaya itu berkata kepada SP ya, di hari dan bulan di mana dia akan diangkat, dialah yang tahu, karena sejatinya ada pada dirinya, kata si cahaya itu, bilang begitu ya teman-teman ya. Dan juga diperlihatkan ada seorang wanita ya, telah memilih ya. Jadi ada seorang wanita lagi memilih-milih gaun ya, sedang memilih gaun yang dipilih coklat agak berwarna pink ya. Gaun berwarna itu sangat berwarna, tinggal disempurnakan katanya. Jadi sosok perempuan itu sedang memilih ya gaun ya yang akan dipakai ya. Jadi ibarat simbol ya. Jadi gaun itu udah berwarna ya, tinggal gimana kita menyempurnakan ya, menyelaraskan. Ada juga seorang wanita, bukan lelaki, bukan ya. Jadi itu diperlihatkan sosok itu dia menunjuk suatu ke atas ya, jadi ke atas ya. Jadi di bawah tuh ada seperti pusaran, dia naik ke atas, lalu sosok pria itu menunjuk ke atas, nggak tahu itu sedang ngapain ya. Dan di situ juga SP, aku bisa memegang negara tapi satu, ya umakhiltam Allahu, dengan semua itu jazakumullah robi'ul khairat. Apakah ada orang-orang yang bisa kupegang untuk kepercayaan, katanya. Itu kata SP ya, SP mendapat begitu. Dan SP juga berbicara ya, ada dua dunia katanya. Ada dunia yang sangat menyorot tapi perlahan-lahan akan runtuh katanya, meski kehidupannya sangat memancarkan negara lain. Jadi kata SP ada negara yang sangat dihargai ya, sangat dihargai, sangat dihormati oleh negara-negara lain ya. Tapi di situ sering ada sebuah musibah bagaimana ya, kurang tahu juga. Jadi ya SP bilang begitu. Dan juga SP melihat ya satu pedang dan pusaka bintang 5, nggak tahu itu pusaka bintang 5, pusaka bintang apa ya. Itu pusaka itu yang sangat diharapkan semua orang. Jadi karena ketajamannya sehingga semua orang ingin sepertinya katanya. Jadi ibarat tuh semua orang ingin seperti SP ya. Dia mempunyai rasa yang kuat ya, batin yang kuat ya. Dia nggak sakit tapi dia tahu apa ya yang harus dia lakukan atau gimana ya teman-teman ya. Dan di situ ada dua sosok ya, ada dua sosok, satu sosok pria, satu sosok seorang perempuan ya. Jadi seorang pria itu sedang melihat ada sebuah seperti terowongan besi ke bawah ya, turun ke bawah. Dia mengeluarkan seperti air lumpur begitu ya, air ya. Nah, tapi sosok pria itu agak kesulitan ya, akhirnya meminta kepada si sosok wanita itu ya untuk memohon kepada Allah ya. Nah, akhirnya wanita itu memberitahu caranya ya kepada sosok pria itu. Nah, disitulah akhirnya sosok pria itu bisa menanggulangi sebuah pipa besi ya yang ke bawah itu. Nah, ternyata di situ di bawah itu ada sosok seperti bayi ya, boneka gitu ya, boneka bayi ya. Dan akhirnya di situ air yang meluap itu dialihkan ke sungai oleh si sosok pria itu. Jadi sudah diperlihatkan begitu. Nah, dialihkan ke sungai itu untuk orang-orang yang sedang membutuhkan seperti air ya, yang kekurangan air ya. Dan juga
SP ya, mendapatkan suatu alamat juga. Ada beberapa kota ya, nggak saya sebutin kotanya. 1, 2, 3, 4 kota ya. 1, 2, 3, 4 kota ya. Di situ nanti ada sesuatu yang semua orang tidak paham. Hanya kekasih Allah yang mengetahuinya kapan sesuatu itu akan muncul di 4 kota itu. Dan juga SP melihat sebuah pemandian ya di sebuah curug juga. Di situ sepertinya tempat bidadari mandi, teman-teman. Dia berkata di sini tempat bidadari, namun aku harus pilih bidadari seperti apa yang aku pilih, katanya. Kata si SP itu. Nah, SP juga melihat sebuah anak kecil ya, dia juga, sedang bermain seruling. Anak kecil itu sedang bermain seruling ya. Ternyata pas SP perhatikan itu, pas seruling itu dibunyikan itu, ombak itu naik, teman. Ombak air itu naik, bergelombang. Akhirnya SP itu menyuruh anak kecil itu, coba jangan mengarahkan ke gelombang air, coba ke angin. Akhirnya anak kecil itu nurut ya sama SP itu. Akhirnya seruling itu dibunyikan lagi, angin datang. Angin yang berdatangan ya, bukan gelombang ya, angin. Nggak tahu itu anak kecil siapa ya, teman ya. Nah, ternyata bukan orangnya, bukan sebuah sulingnya ya, jadi orangnya. Kenapa bisa begitu? Karena disosok anak kecil itu. Dan juga saya diperlihatkan patung ya, seperti bundaran. Jadi patung nggak jauh tuh ada lingkaran seperti airnya begitu. Nggak tahu itu patung apa. Jadi di suatu kota atau desa ya, saya kurang tahu juga. Itu lagi diperhatikan ya, dapat alamat begitu ya. Dan juga ada sebuah kerajaan tuh, di mimpinya tuh SP itu sedang marah-marah dia sedang kesal. Dia datang ke sebuah kerajaan ya. Di situ kerajaan itu pas di depan pengawal itu banyak tirai-tirai hijau ya, warna hijau ya teman ya, tirai seperti tirai itu, selendang ya. Nah, selendang itu disobek oleh si SP, tapi SP pas masuk dia tetap memakai adab dan akhlak ya teman. Dia bicara baik-baik dengan sosok yang ada di kerajaan itu. Oke, mudah-mudahan gak ada sesuatu apapun ya teman-teman ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Anggap aja sebagai dongeng, gak bisa dipercaya 100% ya teman-teman ya. Daya pandang spiritual seseorang gak sama. Daya pandang spiritual seseorang gak sama. Ini semua buat Indonesia ya. Dikaji lagi lah teman-teman ya. Oke, akhiri dulu ya. Makasih atas teman-teman yang udah subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.